5. Sebab siksa kubur. Ternyata ada alasan mengapa manusia yang sudah meninggal mendapat siksa kubur. 1. Kekafiran dan kesyirikan. Ketika ada manusia yang menyekutukan Allah sehingga tidak mau beribadah kepadanya, maka siksa kubur adalah balasannya di alam kubur kelak, seperti azab yang menimpa Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 45-46. 2. Kemunafikan. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran At-Taubah ayat 101. 3. Tidak menjaga diri dari air kencing dan mengadu domba. Ketika melewati 2 kuburan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti kemudian bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau belah menjadi 2 bagian, dan beliau tancapkan 1 bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. 4. Ghibah, perkara azab kubur. Karena ghibah berasal dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah bersabda, tatkala Rabbku memi'rajkanku atau menaikkan ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga, dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya atau suka menghibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. 5. Berzina, paham Al-Quran tapi tidak melaksanakannya, tukang dusta dan pelaku riba. Adapun orang pertama yang engkau datangi dan kepalanya dipecahkan dengan batu, ialah orang yang faham Al-Quran, namun kemudian ia tidak mengamalkannya dan tidur melalaikan solat wajib. Sedangkan orang yang engkau datangi disobek ujung mulut hingga tengkuknya, lubang hidung hingga tengkuknya, dan mata hingga tengkuknya, ialah orang yang sejak pagi-pagi keluar rumahnya lalu melakukan kedustaan-kedustaan hingga mencapai kaki-kaki langit, atau tukang penebar kedustaan dan kebohongan, dan dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan kaum laki-laki serta kaum wanita yang sama-sama telanjang bulat yang diletakkan di suatu tempat yang mirip tempat pembakaran atau oven yang penuh dengan api adalah para pezina. Orang yang engkau datangi tengah berenang di suatu sungai sambil dijejali batu, mulutnya adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari.